kami akan melakukan wawancara kepada salah satu pelaku usaha di bidang produksi pakaian olahraga, yaitu 3 Point Jersey yang berlokasikan di Bandung. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam sebuah perusahaan produksi. Selain itu, kami juga ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pengelolaan bisnis, keuangan, hingga strategi dari perusahaan ini. Yuk kita simak sesi wawancara kami bersama owner 3 Point Jersey. Ya, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Temi. Saya merupakan owner dari 3 Point Jersey. Jadi akan di bidang fashion ya? Iya, bisa betul. dibilang gitu ya? Betul. Nah, aku boleh tanya nggak sih sejarah atau misal ceritain lah akan 3 Point ini, Jersey 3 Point ini itu apa? Brandnya itu gimana? Oke. Dari awal saya mulai dari tahun 2017. 2017 saya masih kuliah waktu itu. Nah, karena waktu kuliah kita kan perlu uang tambahan, makanya kita mikir bisnis apa sih yang bisa kita bangun pada saat kuliah tanpa ngeluarin modal. Saya ikut kelas juga pas lagi kuliah, namanya kelas leadership. Terus dia nanya, apa sih 10 tahun ke depan yang mau saya lakuin? Dan di kelas itu ada satu kalimat, dia bilang, kalau kamu pengen usaha dari hobi. Nah, katanya gitu ya. Nah, usaha dari hobi. Saya waktu itu hobinya main basket, dan waktu itu juga mau jadi atlet basket gitu. Akhirnya saya pikir, oh iya ya, kayaknya bisnis yang berhubungan dengan olahraga basket, bisa jualan sepatu basket, mungkin bisa ya, waktu itu. Alat-alat olahraga yang berhubungan dengan basket juga bisa. Tapi saya rasa ini perlu modal yang gede. Akhirnya ketemu cara yang menurut saya jualan jersey nggak pakai modal. Saya maklun ke vendor, saya minta DP ke customer, saya oper ke vendornya, pelunasan saya dapat untungnya. Nah, itu yang saya jalani 2017 sampai 2018. Awal mulainya begitu. 2018 saya mulai punya mesin sendiri. 2019 mulai jalan sendiri sampai saat ini sekarang. Nah, kalau boleh tahu tuh kan motivasi Akang waktu buat brand ini gimana? Ya, waktu itu kita punya motivasi gimana caranya saya bisa lulus kuliah itu bisa dapat penghasilan yang oke dan membuat keluarga saya tuh ya cukup lah gitu. Nah, itu motivasinya. Memang awalnya motivasi saya bukan bikin bisnis, saya mau kerja waktu itu. Cuma memang di jalannya aja dikasih sama Tuhan. Ini pas lagi bisnis berhasil dan diterusin, jadi sampai sekarang gitu. Pas COVID tuh kan, Ya, itu gimana tuh waktu jualan-jualan gitu? ya. Saya 4 bulan kosong gak ada kerjaan. Ya, cuman kita punya prinsip tuh gini. Kalau saya keluarin semua yang kerja sama saya, buat saya tuh lebih lega. Karena selama 4 bulan gak ada kerjaan, kita gak ada beban, kan? Nah, cuma waktu itu saya ngerasa gini, yang kerja sama saya pasti bergantung sama saya. Dimana dia punya cicilan, ada sesuatu hal yang harus dibayar. Kalau saya berhentiin, berarti mereka nggak akan bisa bayar. Cuma saya udah prediksi, sampai ada sesuatu ke depan, saya udah punya tabungan. Nah, makanya tiap bulan tuh kita nyisihin biasanya. Ini masuk lagi ke manajemen ya, manajemen keuangan ya, atau finansial, supaya kita bisa proyeksi. Oke, kita tuh bisa bertahan si perusahaan ini tuh kalau ada sesuatu sampai kapan sih? Berapa bulan ke depan? Nah, untungnya kita waktu itu bisa bertahan sampai 4 bulanan. Sampai bulan kelima, kita yang masih struggle gitu ya. Bulan kelima itu kita udah bilang kalau sampai tidak ada perubahan, kita stop semua ini, diberhentiin semua. Tapi puji Tuhannya ya saya munculin produk sejadah. Nah, dari sejadah itulah yang membantu kita bisa tetap bertahan di masa COVID itu. Tadi kan Akang juga tadi sebutin salah satu bisnis sejadah. Iya. Tapi kalau gitu produk Akang bukan cuma sekedar jeans dong Kang waktu itu. Betul. Berarti ada apa aja tuh Kang dari awal sampai akhir? Oke. Mungkin keluaran produk Akang ada apa aja? Kalau produk saya paling banyak itu adalah olahraga. Semua baju olahraga kita bisa produksi. Terus kita juga produksi tas, produksi jaket, kaos, dan yang lebih ke fashion muslim yang kita kerjain adalah sejadah, yaitu sarung, dan hijab sama gamis. Ini yang kita kerjain. Gitu. Biasanya itu permintaannya udah sekitaran Bandung aja atau mungkin udah sampai luar kota atau udah sampai udah internasional Kang? Untuk permintaan kita saat ini udah sampai luar negeri juga gitu ya. Kemarin kita untuk yang baju olahraga udah kirim hampir ke Jerman, Hong Kong, Australia, udah gitu Filipina, Malaysia sama Singapura. Gitu. Kalau sejadah kita masih di Singapura, Malaysia. Organisasi perusahaan di sini kayak gimana aja tuh Kang? Dari atas sampai bawah ada apa aja tuh Kang?
CEO-nya pasti udah ada ya. Udah gitu masuk CMO, COO itu udah ada. Terus CFO udah ada. Udah gitu turun lagi ke bawah setiap divisi ya. Divisi admin, press, print, setting, cutting, packing, QC. Udah gitu marketing. Udah gitu tim konten, sosial media, gitu. Kurang lebihnya. Oke, saya masuk kamera dari Yoi. tempat kuliah. Apa ini namanya? Unpas. Unpas. Coba sebutin nama Kang, bagian apa, lagi ngerjain apa Kang? Saya Jujun Junaidi. Saya di sini sebagai leader produksi press. Sekarang kita lagi kerjain press warna ya. Ini press warna dulu. Jadi kalau ada konsumen, kita harus press warna dulu kasih konsumen buat Buat contoh. Oke. Mantap. Anggota di perusahaan ini, perkiraan itu ada berapa Kang untuk sekarang? Oke, kalau sekarang yang di office dan yang di produksi itu kurang lebih di 70 orang. Yang di office-nya 30, sisanya produksi. Waktu event nih Kak, kan Ya. ada IPL, BPL, kayak Yes. gitu lah. Akan ngejual di sana suka ada stand nggak sih? Oke. Kayak jual-jualan gitu. Kalau IBL kita ada stand, kita buka booth. Tapi kalau misalkan kayak DBL kita nggak bisa. Nah, cuma kita sering kali ya buka booth di luar event-event itu. Contoh misalkan kayak kemarin kita ada event SMP 2 Bandung yang bikin, terus kita buka booth di sana. Ada rencana lagi saya di PVJ juga akan buka booth lagi. Pokoknya yang berhubungan dengan basket, olahraga, dan kita bisa buka booth, ya kita masih buka booth di sana. Nah, kalau itu kan tadi masalah tentang permintaan pasar, gimana Akang ngadepin tantangan permintaan pasar itu kalau bisa kondisinya berubah-ubah tuh Kang? Kita ini harus ikut adaptasi, gitu. Ya mau nggak mau permintaan pasar selalu berubah, nggak mungkin nggak. Sekarang contohnya, kamu baju dulu di bordir, sekarang baju olahraga udah nggak pakai bordir, udah pakai printing semua. Sekarang kalau kamu nggak ngikutin perubahan itu, ya kamu tetap pakai bordir terus, nggak akan bisa jalan. Gitu. Jadi ya perubahan itu mah akan selalu ada, kapanpun selalu ada. Perubahan ada, persaingan makin banyak. Apalagi sekarang kalau ngelihat persaingan harganya makin banting-banting, ya kamu pengen ngejualnya gimana? Pengen banting harga terus atau pengen ya udah gue mah pengen segini, saya punya servis yang bagus, saya pengen kasih sesuatu hal yang bagus buat customer supaya itu jadi nilai tambah kamu lah di brand kamu gitu, dibanding orang lain. Cara akan naikin brand sendiri itu gimana? Banyak cara. Satu, pakai ads kamu udah bisa branding, benar nggak? Ya. Tapi kalau pakai organik menurut saya sekarang sih udah agak susah. Organik maksudnya? Jadi kalau kamu ngebangun brand kamu pakai organik gitu ya, misalkan kamu bikin konten-konten yang organik, menurut saya udah agak susah. Kalau kamu pengen cepat, ya kamu harus pakai ads supaya brand kamu juga dikenal orang gitu. Yang kedua, ya apa yang jadi tujuannya kamu bangun brand itu, nah itu jadi brandingnya kamu nanti ke depan. Misalkan saya tuh bangun 3 point jersey karena saya tahu dulu tuh saya beli jersey susah. Nah itu udah ada ceritanya tuh kan, beli jersey susah. Sekarang saya pengen bangun brand 3 point jersey supaya orang yang pengen beli jersey nggak mahal gitu. Kurang lebihnya gitu. Pokoknya mah kita mah kan bisnis itu kan perlombaan. Iya. Jadi prinsipnya tuh gini, mau orang lain lebih cepat ya, mau orang lain lebih sukses duluan, ya udah orang lain biar orang lain. Tapi apa yang kamu kerjain, setiap langkahnya ada progresnya. Kalau saya selalu ngajarin di sini, ya kalau kamu pengen jadi lebih baik, saya tidak berharap kamu 100% jadi lebih baik. Tapi setiap harinya ada 1%, ada peningkatannya jauh lebih baik.